saya Disa Putri. Saya dari kelas Extension TAI 2B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Pak Bayu Mujrimin MPDI. Materi yang saya akan sampaikan di sini yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak seseorang. Jadi Islam adalah agama yang sangat mementingkan akhlak daripada masalah-masalah lain. Karena misi Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal itu dapat kita lihat pada zaman jahiliyah, kondisi akhlak pada zaman itu sangat buruk karena mereka melakukan hal-hal yang menyimpang seperti minum khamar, berjudi, dan lain-lain. Maka dari itu, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan akhlak terlebih dahulu. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Beberapa ahli juga mengemukakan tentang akhlak. Salah satunya yaitu Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak ini merupakan sikap yang melekat pada diri seorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak ini ada 6. Yang pertama insting, pola dasar bawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak, dan pendidikan. Yang pertama yaitu insting. Definisi insting ini oleh para ahli jiwa masih ada perselisihan pendapat. Namun, perlu diungkapkan juga bahwa menurut James, yang dikutip oleh Mustafa, bahwa insting ialah suatu alat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu ke arah tujuan itu dan tiada dengan didahului latihan perbuatan itu. Jadi insting dapat dikatakan sebagai akal manusia juga. Macam-macam insting ini ada 3. Yang pertama insting menjaga diri sendiri, yang kedua insting menjaga lawan jenis, yang ketiga insting untuk merasa takut. Yang kedua yaitu pola dasar bawaan. Pola dasar bawaan ini ada 2. Yang pertama adalah turunan atau pembawaan sifat manusia. Di mana-mana tempat orang membawa keturunan dengan berbeda-beda sifat yang bersamaan, seperti bentuk, panca indera, perasaan, akal, dan kehendak. Dengan sifat-sifat manusia yang diturunkan ini, manusia dapat mengalahkan alam dalam beberapa perkara, sedang seluruh binatang tidak dapat menghadapinya. Jadi turunan ini biasanya terjadi pada keturunan kita, seperti anak akan mengikuti hal-hal atau perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu merupakan keturunan. Yang kedua yaitu sifat-sifat bangsa. Jadi selain adat kebiasaan tiap bangsa, ada juga sifat yang diturunkan sekelompok orang dahulu kepada sekelompok orang yang sekarang. Sifat ini ialah menjadikan beberapa orang dari tiap bangsa itu berlainan. Contohnya seperti pada bangsa A, pasti ada kelakuan atau perilaku kebiasaan adat istiadat yang menurut mereka baik. Namun di bangsa B itu menurut mereka itu tidak baik. Seperti itu guys. Yang ketiga itu yaitu lingkungan. Lingkungan ialah sesuatu yang melingkupi tubuh yang hidup. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang karena seseorang pasti hidup di suatu lingkungan tersebut. Jadi mereka akan mengikuti akhlak atau perilaku atau perbuatan dalam suatu lingkungan tersebut. Lingkungan ada 2 macam, yaitu pertama lingkungan alam. Lingkungan alam telah menjadikan perhatian para ahli sejak zaman Plato hingga sekarang ini, dengan memberikan penjelasan-penjelasan dan sampai akhirnya membawa pengaruh. Ibnu Khaldun telah menulis dalam kitab pendahulunya, maka tubuh yang hidup tumbuhnya bahkan hidupnya tergantung pada keadaan lingkungan yang ia hidup di dalamnya. Kalau lingkungan tidak cocok kepada tubuh, maka tubuh tersebut akan lemah dan mati. Udara, cahaya, logam di dalam tanah, letaknya negeri, dan apa yang ada pada dasarnya dari lautan, sungai, dan pelabuhan adalah mempengaruhi kesehatan penduduk dan keadaan mereka yang mengenai akal dan akhlak. Yang kedua yaitu lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan itu meliputi sekolah, pekerjaan, pemerintahan, syiar agama, ideal, pikiran-pikiran, adat istiadat, pendapat, bahasa, kesusastraan, kesenian, pengetahuan. Jadi segala apa yang diperbuat oleh kemajuan manusia. Manusia dalam kemundurannya lebih banyak terpengaruh dalam lingkungan alam.
Apabila ia telah mendapat sedikit kemajuan, lingkungan pergaulanlah yang banyak menguasainya, sehingga ia dapat mengubah lingkungan atau menguasainya atau menyesuaikan diri kepadanya. Yang keempat yaitu kebiasaan. Ada pemahaman singkat bahwa kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang secara terus-menerus sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang. Seperti kebiasaan berjalan, berbicara, berpakaian, berpidato, mengajar, dan lain sebagainya. Orang yang berbuat baik atau buruk karena ada 2 faktor dari kebiasaan, yaitu yang pertama kesukaan terhadap suatu pekerjaan, yang kedua adalah menerima kesukaan itu, yang akhirnya menampilkan perbuatan dan diulang secara terus-menerus. Yang kelima yaitu kehendak. Kehendak merupakan suatu perbuatan yang ada berdasar atas kehendak dan bukan hasil kehendak. Contoh berdasarkan kehendak ini adalah menulis, membaca, mengarang, atau berpidato, dan lain sebagainya. Adapun contoh yang berdasarkan bukan kehendak adalah detik hati, bernafas, dan gerak mata. Ahli-ahli mengatakan bahwa keinginan yang menang adalah keinginan yang alamnya lebih kuat, meskipun dia bukan keinginan yang lebih kuat. Kehendak adalah suatu kekuatan dari beberapa kekuatan. Seperti uap atau listrik, kehendak ialah kehendak manusia dan daripadanya timbul suatu perbuatan yang hasil dari kehendak dan segala sifat manusia. Ahli filsafat Yunani setengahnya berpendapat bahwa kehendak itu merupakan mereka dalam memilih, dan setengahnya berpendapat bahwa kehendak itu terpaksa menjalani suatu jalan yang tidak dapat dilampauinya. Sedangkan ilmuwan Arab berkata bahwa manusia itu terpaksa dan tidak mempunyai kehendak yang merdeka. Bahkan kepastian itu yang menjalankan menurut apa yang mereka gambarkan. Dan manusia itu seperti kapas dalam tipuan angin atau seperti kulit biji di atas gelombang. Tiada kehendak dan memilih. Hanya Allah lah yang berbuat menurut kehendaknya. Kedua faktor ini mengendalikan kehendak yang menggambarkan baginya jalan untuk berbuat, sehingga dapat menebak apa yang akan dilakukan oleh manusia yang membentuk akhlak. Yang terakhir yaitu pendidikan. Dunia pendidikan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perilaku akhlak seseorang. Berbagai ilmu diperkenalkan agar siswa memahaminya dan dapat melakukan perubahan pada dirinya. Dengan demikian, di kalangan pendidikan dijadikan pusat perubahan perilaku yang kurang baik untuk diarahkan menuju ke perilaku yang lebih baik. Maka dibutuhkan beberapa unsur dalam pendidikan. Unsur yang bisa dijadikan agen perubahan sikap dan perilaku manusia. Yaitu unsur pertama yaitu tenaga pendidik. Karena tenaga pendidik adalah seorang yang akan mendidik siswa tersebut, sehingga siswa bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh tenaga pendidik tersebut. Yang kedua, materi pengajaran. Karena materi itu yang akan disampaikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didiknya. Yang ketiga yaitu metode pengajaran, dan yang keempat adalah lingkungan sekolah. Karena seorang siswa akan mengikuti apa yang dilakukan di lingkungan tersebut, maka lingkungan sekolah sangat berpengaruh dalam pembentukan akhlak di lingkungan pendidikan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.